hadis yang ke-25 adalah hadis hadis yang ke-25. Capek banget. Jadi berulang sekitar jam 5:30. Ya, biasa lah itu ada acara kumpul silaturahmi yang lebih halal. Memang perkumpulan HLS Nusantara ya, teman-teman dari Palembang, dari Jawa Timur, dari mana-mana kumpul. Kan nggak tiap hari. Kalau kita contoh dari sengaja datang ke Palembang, ke Jawa Timur, ke Kalimantan untuk ketemu mereka, sudah mumpung mereka datang ke Jakarta ya sudah lebih halal silaturahmi dengan mereka. Alhamdulillah dan juga sudah berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis khamsul ashrun, hadis yang ke-25. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna nasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlal dzuhur bil wujud, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma la tasaddaqun, inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amri bil ma'rufin sadaqah wa nahyi 'anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fihi ajrun? Qala araitum law wada'a fi haram akana 'alaihi wizrun, fakadzalika idza wada'a fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Ya, hadis yang ke-25 ini nanti kita akan bahas secara garis besarnya adalah menjelaskan bagaimana banyak cara, banyak jalan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin di hadis yang ke-24 kita dilarang oleh Allah untuk berbuat zalim, karena Allah sendiri telah melarang dirinya untuk berbuat zalim, maka Allah pun mengharapkan hambanya untuk berbuat zalim. Nah, pada hadis kali ini kita akan bahas bagaimana cara menggapai surga, mendapat pahala yang banyak dengan berbagai macam cara. Karena kita tahu kondisi manusia Allah ciptakan dalam kondisi yang berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tua, ada yang muda, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang besar, ada yang kecil. Dengan berbagai macam kondisi ini, maka Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Sayang, Rahman dan Rahim memberikan jalan kepada kita bagaimana mencapai ridhonya dengan keterbatasan dan apapun yang kita miliki. Banyak cara untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna nasan, sesungguhnya sebagian manusia, jadi nggak semua nih, ya. Menurut keterangan para ahli hadis itu, anna nasan di sini tidak semua manusia, tapi apa? Sebagian manusia, sebagian orang min ashabi Rasul, dari sahabat Rasul. Yang kita akan bebaskan dulu, sebagian sahabat Rasulullah SAW mendatangi Rasulullah. Dalam syarahnya disebutkan bahwa yang mendatangi ini adalah sahabat Rasulullah dari kaum Muhajirin. Jadi kaum Muhajirin itu pada kondisi saat itu banyak yang miskin. Kenapa? Karena mereka itu aslinya orang Mekah, penduduk Mekah yang hijrah bersama Rasulullah. Ketika mereka hijrah bersama Rasulullah, mereka meninggalkan seluruh apa yang telah mereka miliki di Mekah. Orang kaya ditinggalkan hartanya. Orang-orang yang memiliki kemampuan itu ditinggalkan rumahnya, tokonya, dagangannya, peternakannya, semua ditinggalkan oleh sahabat untuk ikut hijrah ke Madinah.
Makanya akhirnya di Madinah banyak sahabat muhajirin dalam kondisi tidak kaya. Kalau waktu sebelum masuk Islam orang kaya Pak, hartanya banyak, semuanya mereka miliki, kemewahan dan sebagainya. Namun begitu hijrah ikut Rasulullah, maka hartanya semua ditinggalkan begitu saja di Mekah untuk ikut Rasulullah untuk hijrah. Nah, pada suatu hari sahabat-sahabat ini mendatangi Rasulullah. Kan sahabat muhajirin saat itu kan dipersaudarakan dengan sahabat Ansor. Apa sahabat Ansor? Sahabat Ansor adalah sahabat Rasulullah yang berasal dari penduduk asli kota Madinah. Muhajirin adalah penduduk Mekah. Nah, penduduk Ansor dan penduduk Muhajirin ini, penduduk kota Mekah dan Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah dalam kota Madinah. Makanya banyak sahabat yang tinggal di rumah orang-orang Ansor. Ya. Nah, mereka yang kekurangan harta ini atau orang miskin ini mendatangi Rasulullah. Ya, kalau kita mau protes lah, atau buat demo ya. Protes pada Rasulullah. Mereka bilang, ya Rasulullah, dahaba ahlul dusur bil ujur. Orang-orang kaya mah enak. Orang-orang kaya telah pergi menemui Allah dengan banyak pahala. Jadi ahlul dusur ini artinya orang yang banyak harta. Bil ujur itu asal kata ujrah, pahala. Jadi orang-orang kaya itu telah pergi, telah menghadap Allah dengan banyak pahala. Kenapa? Kata mereka, yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Jadi kalau orang kaya enak itu sholat. Kenapa? Kami sholat, dia sholat. Sama-sama dapat pahala sholat. Wa yasumu kama nasum. Mereka puasa, kami pun puasa. Lalu apalagi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka dapat sedekah, dapat bersedekah dengan harta yang mereka miliki, sementara kami tidak. Protes sahabat tuh, ya. Kalau semua enak orang kaya ya, dia sholat, dia kita sholat, sama-sama dapat pahala sholat. Mereka puasa, kami puasa, sama pahalanya. Tapi ada pahala yang nggak bisa kami dapetin, apa? Mereka sedekah, bisa berbagi kepada sesama, bisa mengeluarkan hartanya karena mereka punya harta, tetapi kami tidak punya. Kami nggak punya pahala sedekah karena tidak ada yang bisa kami berikan kepada orang lain karena kemiskinan yang menimpa kami. Protes mereka. Kemudian kala Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, tenang. Gimana? Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah telah jadikan apa yang kamu miliki bisa menjadikan sedekah? Jadi ternyata kata Rasulullah, sedekah itu banyak cara. Yang Allah berikan kepada kamu, yang Allah ciptakan buat kamu, yang Allah berikan seutuhnya ke kamu, itu bisa dijadikan sedekah. Walaupun tidak punya uang. Apa kata Rasulullah? Inna lakum likulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih yang kamu ucapkan itu menjadi sedekah. Tasbih, ya tasbih itu subhanallah. Makanya kalau orang dulu Pak, karena kemiskinan, nggak punya harta, mereka banyak gigit. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Pakai tasbih itu menjadi sedekahnya orang-orang miskin. Apalagi wa kulli takbiratin sedekah. Setiap takbir yang kamu ucapkan menjadi sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wa kulli tahmidatin, dan setiap tahmid, apa tahmid? Alhamdulillah. Setiap ucapan alhamdulillah itu menjadi sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, dan setiap tahlil menjadi sedekah. Apa tahlil sini? La ilaha illallah. Bukan tahlilan. Beda. Tahlil sama
tahlilan. Kalau tahlilan jadi berarti sudah sebuah kegiatan. Kalau tahlil berarti bentuk dasar dari halala yuhallilu tahlilan. Wa tahlilatin, dan mengucapkan la ilaha illallah pun menjadi sedekah. Wa amrin bil ma'ruf sedekah, mengajak kebaikan juga menjadi sedekah. Nah, kayak tadi tuh undang-undang hari ini ada pengajian, saya undang, itu namanya aman mak. Nah, Pak Mufti setiap minggu dapat pahala musik. Ya, jadi i'lan atau memberitahukan kebaikan itu pun menjadi sedekah. Update status di WA yang baik-baik itu menjadi sedekah, di Facebook dimanapun. Bisa jadi apa yang kita lakukan, update status atau mengajak kebaikan, bisa jadi memang dia hanya berbuat baik. Ketika dia berbuat baik dengan sebab kita yang melakukan, maka kita pun mendapatkan pahala. Mandalla ala khairin kafayani, wa mandalla ala syarrin kafayani. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukan. Pernah ada kejadian gini Pak, ada seseorang lagi duduk-duduk di perpustakaan gitu kan. Nah, dia nemu buku di meja. Dia baca. Ternyata buku itu menceritakan tentang keutamaan agama Islam. Dia non-muslim awalnya non-muslim, dia baca itu, dia tertarik dengan buku itu. Awal mulanya, akhirnya dia beli lagi buku tentang keislaman. Lama-lama akhirnya dia menjadi wala, masuk Islam. Nah, dengan sebab kita menaruh sesuatu yang bermanfaat, orang tadi itu naruh buku yang bermanfaat, akhirnya dia masuk Islam, dia mendapatkan pahala. Kadang-kadang kita sedekah Al-Quran, ya kan? Kemudian kita kasih petua-petua, kuat-kuat yang baik, ya, kutipan-kutipan yang baik. Ya mungkin barangkali ada yang baca status kita, dia tersentuh hatinya, berubah atau berbuat baik, kita pun mendapatkan kebaikan. Pun sebaliknya, kalau kita ngeser yang tidak baik, status yang tidak baik, kemudian orang membaca, melihat akhirnya melakukan apa yang telah kita sampaikan di status kita pun kebagian dosa. Ya, jadi sering-seringlah berbuat baik dengan amat ma'ruf. Kemudian kata Rasulullah apa? Wa nahyi 'anil munkar sedekah, dan mencegah kemungkaran juga sedekah. Ya, kalau kita bisa nasihat orang, nasihatin. Ya. Kalau nggak bisa ya udah cukup dengan satu sejauh dan di urusan atau apapun, kalimat-kalimat yang sifatnya melarang kepada keburukan. Kalau orang berbuat itu, dia tidak melakukan keburukan karena apa yang kita lakukan, maka kita pun mendapatkan pahala sedekah. Kemudian wafi bud'ai ahadikum sedekah. Bud'ai itu apa dia bilang? Apa ya? Hubungan badan suami istri halal. Jadi dan berhubungan badan suami istri adalah sedekah. Sampai sejauh itu ya. Nah, sahabat kaget. Qalu ya Rasulullah, ayat yahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, masa sih kalau gitu ya? Kata Rasulullah, sampai kamu menggauli istrimu itu sedekah. Sahabat bingung. Masa sih Rasulullah? Masa kita menyalurkan syahwat juga disebut sedekah? Yang benar aja kata kita kan. Apa kata Rasulullah? Qala ara'aytum law wada'aha fi haram akana 'alaihi rizqun. Kata Rasulullah, iyalah. Bagaimana kalau kamu meletakkan sperma, kalau kamu hubungan badan, kalau kamu bergaul dengan yang bukan murim, bukan istrimu, apakah hukumnya halal apa haram? Ya haram. Fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Jadi kalau kita hubungan badan dengan bukan istri kita mendapatkan haram, maka kalau lakukan dengan istri kita jadi halal. Jadi logika terbalik. Sesuatu yang haram jika kita tinggalkan akan mendapatkan pahala.
sesuatu yang ditinggalkan jika apa? Sesuatu yang ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Makanya kata Rasulullah, sampai kita menyenangi istri kita, hubungan badan itu pun sampai disebutnya sedekah. Begitu banyaknya jalan kebaikan yang Rasulullah berikan. Dari hadis ini ada beberapa hal yang dapat kita jadikan pelajaran. Pertama, itulah gambaran bagaimana bijaksananya Rasulullah dalam menghadapi berbagai masalah. Jadi saat itu ada sahabat yang kaya, tapi ada sahabat yang miskin. Nah, bagaimana caranya Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat, masalah umatnya, namun tidak menyakiti. Kalau dia tuh enak orang kaya mah ya bisa sedekah, kita mah kagak. Begitu kalau orang nggak bijak jawabnya apa? Siapa suruh lu miskin kan gitu. Makin kaya lo bisa sedekah. Itu jawaban tidak bijak. Tapi Rasulullah bijak. Rasul kasih solusi, kasih cara bagaimana caranya supaya dia tidak tersinggung, tapi juga bagaimana cara dia bisa berbuat baik dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lain. Yang pertama, itulah bijaknya seorang pemimpin yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Yang kedua, hikmah yang kita ambil apa? Itulah semangat keislaman sahabat Rasulullah. Ketika dia tidak memiliki kemampuan, masih tetap ingin mencari cara supaya mendapatkan pahala dengan berbagai macam cara. Makanya di zaman Rasulullah itu kalau lagi perang itu kan membutuhkan dana. Perang membutuhkan biaya, Pak, beli senjata, perbekalan, beli konsumsi, logistik, kan butuh dana, butuh biaya. Nah, sahabat-sahabat muslimin yang kaya itu nyumbangin hartanya, kemudian dibagikan sahabat untuk perbekalan. Sahabat nggak sampai di nyumbang doang, tetap ikut perang. Contoh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu mantu Rasulullah, sahabat yang kaya. Jadi kalau perang itu hartanya Utsman bin Affan diserahkan ke Rasulullah. Dia Rasulullah berperang. Bukan cuma nyerahin harta, dia pun ikut perang. Dan zaman sekarang kan kagak. Pak, mau bayar? Enggak. Bayar aja lah. 20.000 udah tidur di rumah. Baik kan gitu. Jadi asal udah bayar ya sudah. Zaman Rasulullah para sahabat tidak cuma sekedar menyumbangkan hartanya, menyerahkan hartanya, tapi mereka juga ikut berperang dan bertempur. Bahkan dulu banyak sahabat yang kecewa kalau perang nih. Jadi ketika misalkan umumkan perang Tabuk, kita akan pergi ke Tabuk. Nah, sahabat kumpul, harta dikumpulkan di orang-orang kaya, para dermawan, dibagikan kepada para tentara perang. Banyak sahabat yang gak kebagian bekal buat perang. Akhirnya kecewa, kenapa? Nggak bisa ikut perang gara-gara nggak punya bekal. Karena nggak kebagian bekal buat perang. Akhirnya banyak sahabat yang kecewa karena pengen ikut perang. Segitu gigihnya para sahabat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajarlah kalau para sahabat itu mendapatkan apa? Radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Allah mau dan ridho kepada para sahabat. Kenapa? Para sahabat juga ridho kepada Allah. Bagi insya Allah para sahabat jaminan surganya kuat. Kita tahu tuh ada tingkatan-tingkatan sahabat para ahli surga. Yang pertama siapa? Ahli Badar. Jadi ahli Badar itu adalah sahabat yang dijamin pasti masuk surga. Kemudian ahli Uhud. Nanti kita mengenal ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di antaranya Khulafaur Rasyidin yang 4, ditambah Abdurrahman bin Auf, ada lagi yang namanya sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, lalu ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, lalu ada Ahmad. Itu adalah sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Itu ada 10 kan. Belum lagi ada wanita-wanita yang dijamin masuk surga. Kalau sahabat itu insya Allah surga mah udah bukan tujuan mereka bodo amat mau masuk surga kayak kagak kayak gua nggak pikir, yang penting Allah, saya dapat ridhonya Allah. Itu sudah sejauh itu keimanannya, tidak lagi menentukan antara surga dan neraka. Yang terpenting adalah buat mereka dimanapun Allah tempatkan nggak masalah, yang penting saya mendapatkan ridhonya Allah. Itu imannya para sahabat.
lampu nggak kuat. AC-nya satu aja Bapak. Kemudian dalam hadis ini juga diterangkan bahwa kita bisa bedakan ada sedekah, zakat, infak, sedekah. Kita udah bahas. Ada perbedaan antara infak sama sedekah. Kita bahas yang dua dulu deh. Ya, antara infak dan sedekah. Perbedaan antara infak dan sedekah, pada satu sisi terkadang sedekah lebih umum daripada infak. Tapi di sisi lain infak lebih umum daripada sedekah. Maksudnya apa? Sedekah itu lebih umum daripada infak. Kenapa? Sedekah itu dikatakan lebih umum, lebih luas karena sedekah itu tidak hanya menggunakan harta. Sedekah tidak hanya menggunakan harta. Banyak yang Allah berikan kepada kita cara bagaimana kita sedekah selain harta. Ada nih dibahas. Tasbih kita jadi sedekah. Tahlil kita sedekah. Takbir kita sedekah. Senyum kita kepada saudara sedekah. Menolong sesama sedekah. Memberikan kabar baik sedekah. Membersihkan duri di jalan sedekah. Kira-kira kalau kita baca tasbih pakai duit nggak? Baca tahlil pakai duit nggak? Enggak. Tapi itu disebutnya sedekah. Ya, dilihat dari sisi ini sedekah lebih umum, lebih luas dibandingkan infak. Karena kalau sedekah ini nggak perlu pakai duit. Apapun asal diniatkan karena Allah itu bisa menjadi sedekah. Yang kedua infak. Infak itu khusus hanya menggunakan materi. Pakai materi, pakai duit, pakai harta. Jadi kalau sedekah nggak pakai harta, umum apa saja bisa dilakukan. Kalau infak khusus hanya menggunakan materi. Maka itu infak itu nanti macam-macam istilahnya. Memberikan kotak amal itu infak. Bayar SPP bocah itu jatuhnya infak. Ngasih ke keluarga namanya infak. Kalau kita bilang apa? Nafkah. Nafkah itu asal kata nafkah. Itu bahasa Arab. Memberikan nafkah keluarga, memberikan nafkah pada istri, pada suami, kepada anak, itu nafkah. Itu memberikan sesuatu dengan menggunakan harta. Jadi dari sisi ini terlihat bahwa sedekah lebih umum dibandingkan infak. Di sisi lain, infak itu lebih khusus dibandingkan sedekah. Lebih umum dibandingkan sedekah. Kalau sedekah itu, kalau infak itu untuk tujuan apapun, namanya infak. Kadang-kadang kita memberikan sesuatu yang haram pun disebut infak. Kata Al-Quran, waladina kafaru yunfiquna, dan orang-orang kafir yang menginfakkan hartanya. Kan kita sekali lihat tuh orang nyumbang sawer buat mabok 2 kerak, buat tanggung 4 botol, 10 botol, itu namanya infak. Disebutnya infak. Nggak ada untuk dibilang sedekah. Nih saya sedekah bil 10 botol buat acara 17-an. Sedekah. Itu namanya infak. Jadi untuk tujuan baik atau tujuan buruk, untuk beriman atau kafir, mengeluarkan harta disebutnya infak. Kalau sedekah mengeluarkan harta hanya untuk kebaikan dan untuk akhirat. Jadi itu. Amin. Nah, satu sisi sedekah itu, nih kalau sedekah dia sifatnya umum, boleh pakai uang, boleh pakai harta, boleh pakai ilmu, boleh pakai adab, boleh perbuatan. Sedekah. Kemudian sedekah hanya untuk tujuan kebaikan. Sebenarnya sedekah ya untuk apa? Untuk musola, untuk jalanan, untuk fasilitas umum, untuk pasos, untuk apapun disebutnya sedekah. Bahkan kadang-kadang zakat saja disebutnya sedekah. Nah, beda kalau zakat khusus lagi. Zakat itu lebih khusus dari sedekah. Memang pada ayat tertentu Allah sebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kan itu kan
Juga sedekah itu untuk fakir miskin, Ibnu Sabi itu bicara tentang mustahik zakat. Nah, zakat itu lebih khusus lagi dibandingkan infak dan sedekah. Apa? Kalau zakat itu hartanya tertentu. Jadi harta-harta tertentu saja kena zakat. Ya, ada emas, perak, kemudian lagi buah-buahan, lalu ada lagi hewan ternak. Nggak semua hewan Pak yang dikenakan zakat. Juga nggak semua buah-buahan yang dikenakan zakat. Tidak semua bahan tambang atau galian tambang yang bisa dikenakan zakat. Hanya harta tertentu. Yang pertama. Yang kedua, zakat itu bilangannya terbatas. Ada yang namanya nisab. Kalau punya emas sebelum cuma 50 gram itu belum kena tuh. Kalau dia punya ternak baru 1 bulan itu belum kena. Kalau dia kerja belum gajian 2 bulan belum kena. Kalau total gajinya belum sekian persen dia belum kena. Itu khusus ada hitungannya. Yang ketiga, zakat itu dia ada yang namanya haul. Sudah 1 putaran 1 tahun. Kalau belum kena 1 tahun, disarankan baru 10 bulan, baru 11 bulan itu belum kena zakat. Jadi antara zakat, infak, sedekah secara keseluruhan sama-sama mengeluarkan apa yang kita miliki. Ya, kalau sedekah apapun, mau harta maupun perbuatan. Kalau infak hanya khusus dengan harta. Kalau zakat pasti harta. Bedanya kalau zakat khusus hartanya, bilangannya khusus, waktunya juga khusus. Kemudian kalau infak itu kadang-kadang bisa tujuan baik, bisa tujuan buruk. Ya, itu disebut dengan sedekah. Nah kemudian pada hadis ini juga dapat kita ambil kesimpulan atau sebuah hikmah bahwa sedekah itu ada 2 macam. Ya, sini. Pertama, sedekah untuk diri sendiri. Yang kedua, sedekah melibatkan orang lain. Mana sedekah yang melibatkan hanya untuk diri kita sendiri? Itu contohnya apa? Di kulli tasbihatin sedekah. Dia baca tasbih buat dirinya sendiri. Subhanallah, alhamdulillah. Baca tasbih, baca takbir, baca tahmid, baca sholawat, baca Quran. Itu sedekah untuk dirinya sendiri. Yang kedua, ada sedekah yang melibatkan orang lain. Contohnya apa? Amar ma'ruf. Apa? Memerintahkan kebaikan kepada orang, ngajar, ngasih ilmu, ngasih bimbingan, ngasih pelatihan, ngasih tutorial. Itu namanya amar ma'ruf. Apa? Ilmuwan. Ada manfaatnya ke kebaikan? Ada manfaat kebaikan. Itu pun disebutnya dalam ilmu manfaat. Jadi jangan dikira Pak, karena kita nggak pandai baca kitab, nggak pandai ilmu agama, bukan berarti pahala ilmu manfaat nggak ada. Idamat ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Kecuali kalau anak Adam manusia sudah meninggal maka putus amalnya kecuali 3. Yang pertama apa? Sedekahtin jariyah. Apa sih sedekah jariyah? Kita sudah bahas tuh. Apapun yang kita punya, yang kita miliki, keluarin, niatin karena Allah. Kalau kita nggak punya harta, ilmu, keluarin ilmu. Nggak punya ilmu, tenaga, keluarin tenaga. Nggak punya tenaga, lemah, punya pikiran, keluarin konsep-konsep yang Anda punya. Kalau nggak punya juga, punya doa, doain yang baik-baik. Itu pun sedekah. Selama orang itu senang dengan apa yang kita lakukan, itu menjadi sedekah. Saya sempat bahas dulu, Bapak seorang pimpinan, ketua paguyuban, ketua RT, ketua RW, tapi dengan kebijakan yang Bapak miliki, seluruh warga ini menjadi senang, menjadi soleh, menjadi bagus, maka Bapak pun akan mendapatkan pahala sedekah jariyah. Kita sudah bahas, sedekah tidak hanya fulus, tapi hal apapun bisa kita lakukan itu menjadi sedekah. Jadi jangan putus asa, memang nggak bisa sedekah, nggak bakal punya dah pahala, pensiun dan pahala. Saya udah mati nggak dapat pahala lagi karena nggak punya harta. Kita sudah paham kan? Sedekah enggaknya dengan au ilmin yantafa'u bih, ilmu yang manfaat. Kita mah enggak punya kajian, Pak. Kita bukan ustaz, kita bukan kiai, kita bukan guru agama. Kayaknya semua enggak punya ada pahala. Ya siapa bilang? Bapak ahli di kantor.
di bidangnya dengan ilmu yang bapak miliki, keahlian yang bapak miliki itu memberikan maslahat buat orang lain, dan orang itu akan memakai ilmu yang bapak berikan terus turun temurun. Ketika bapak meninggal dunia itu pahala tetap dapat. Misalnya Bapak Bambang, ya kan, di bagian K3 dengan ilmu K3 yang dia miliki diajar untuk semua bawah-bawahannya. Terus akhirnya ilmunya manfaat buat seluruh karyawan yang ada di pabrik itu. Ketika Pak Bambang meninggal, itu masih dipakai ilmunya, pahala terus nanti. Jadi nggak harus mengajarkan ilmu apapun, kalau ilmu itu baik kita mendapatkan. Yang terakhir, waladun soleh. Waladun soleh dalam hadis ini disebutnya waladun berarti anak umum. Kalau anak kandung disebutnya ibnun, beda. Kalau ibnun anak kandung, kalau waladun anak siapa aja. Pokoknya anak soleh doain dia dapat. Misalkan bapak nggak punya anak nih, kayak Pak Muti jomblo. Sorry, ya kan? Ternyata Pak Muti itu walaupun dia belum nikah, dia ngaji anak-anak kecil, ngaji gitu kan, akhirnya anaknya menjadi soleh. Nah, ketika sudah mengajarkan, Pak Muti belum sempat menikah, mohon maaf, meninggal dunia. Nah, anak-anak ini mendoakan Pak Muti, gitu kan, walaupun bukan anaknya, kalau dia anak soleh, nyampe. Karena kalimatnya waladun itu nakiro, bukan marifat. Kalau ibnun baru anak kan, maka sebutnya kan bin atau bin adik kan itu. Kalau sebutnya bin bukan walad. Ini beda bahasa antara waladun dan. Nah makanya walaupun kita tidak punya anak, kita tidak punya keturunan, siapapun orang-orang soleh berarti kan bukan ukuran anak kecil. Kiai juga disebutnya anak orang soleh. Ustadz sebutnya orang soleh, orang baik. Ingat ya, waladun soleh itu orang baik, bukan orang alim. Beda. Kan soleh nggak harus nggak harus ulama, nggak harus kiai. Siapapun bisa menjadi soleh. Nah orang-orang soleh ini yang akan mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Nah 3 amalan tadi itulah yang akan menjadikan pahala pensiunan. Maka kalau kerja udah nggak kerja, masih dapat gaji, itu namanya pensiun. Sama, kita sudah meninggal dunia, udah nggak dapat pahala, itu namanya selesai. Tapi kalau 3 ini kita masih dapat pahala, sebutnya pensiunan pahala. Mudah-mudahan kita dapat itu. Nah kemudian dari hadis ini juga bisa kita ambil kesimpulan bahwa sesuatu nih jadi kaidah baru. Sesuatu jika dikerjakan menjadi haram, maka ditinggalkannya menjadi halal. Contoh tadi, berzina itu hukumnya haram. Tapi kalau sama istri jadi ibadah. Ibadah Pak terus. Udah Yahudi ya. Maju. Itu disebutnya kan ibadah. Nyenengin bini itu ibadah. Jadi ada pahala yang belum didapatkan oleh orang lain. Makanya dulu Pak ada malaikat nih. Dia bilang ada 2 pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh malaikat. Ada 2 ibadah yang bisa dikerjakan oleh malaikat. Walaupun malaikat sujudnya bisa ribuan tahun, tasbihnya jutaan kali, sholawatnya bisa ribuan kali, apapun bisa dia lakukan. Kalah ibadah kita sama malaikat. Kita sholat kadang-kadang kita sholat kagak khusyuk. Kadang lupa, kadang celingak-celinguk, tohara kita kadang kagak bagus, wiridan kita baru dapat 200 dan sudah pada gatal gitu kan, udah ngantuk. Malaikat mah kagak begitu. Untuk usaha ibadah malaikat jago dah, kalah kita sama malaikat. Tapi ada 2 yang nggak bisa dilakukan oleh malaikat. Ada 2 ibadah. Yang pertama, malaikat tidak bisa nangis karena dosa. Malaikat kagak punya dosa, gimana mau nangis? Jadi tidak ada malaikat nangis karena dosa, karena memang malaikat diciptakan bukan untuk berdosa, hanya untuk patuh dan taat. Yang kedua yang nggak bisa dilakukan oleh malaikat adalah sedekah. Kenapa? Malaikat nggak punya duit. Emang ada ATM malaikat? Tidak ada. Nah, jadi ada 2 pekerjaan yang nggak bisa dilakukan oleh malaikat tapi manusia bisa. Mumpung kita bisa, kita ada, sedekahlah karena apa yang kita punya, yang kita miliki. Dan yang terakhir
Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa banyak jalan menuju kebaikan, menuju ridho Allah. Kembali saya utarakan di awal bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam kondisi yang berbeda-beda. Begitu pula Allah memberikan jalan menuju surga dengan cara yang berbeda-beda. Orang kaya akan dikasih jalan untuk ke surga dengan kekayaannya. Yang miskin juga diberikan masuk surga dengan kesabarannya. Jadi ada caranya. Kalau kaya mencapai surga dengan sedekah, kalau miskin mencapai surga dengan sabar. Jadi banyak cara untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau mau tanya ini. Kalau doain orang kan sedekah ya, Kak. Nah, kalau yang lebih utama doain orang dulu apa kita? Jadi kita harus paham dulu hakikat doa itu apa sih? Hakikat doa itu sebenarnya bukan kita ngasih tahu ke Allah tentang kebutuhan kita. Bapak nggak usah minta banyak-banyak sama Allah. Allah udah tahu. Bapak butuh duit, Allah tahu. Bapak butuh kerjaan, Allah tahu. Bapak butuh bini, Allah tahu. Bapak butuh rumah, Allah tahu. Allah udah tahu kebutuhan kita. Tujuan dari doa adalah untuk menunjukkan lemahnya kita, kemudian kita bergantung kepada Allah, berharap agar Allah mengatur hidup kita. Itu makna dari doa. Kalau kita sudah meyakini doa adalah sesuatu yang dapat mengundang Allah untuk mengatur hidup kita, barulah itu disebut dengan doa fulful ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Ruhnya ibadah adalah doa. Makanya saya selalu bilang, doa mau sebaik-baik orang alim, para wali, para ahli sufi, atau orang-orang yang soleh, orang-orang yang memiliki kelebihan kepada Allah itu jarang doa, Pak. Jarang minta. Mereka apa? Mereka hanya memuji dan berzikir kepada Allah. Maka dikata oleh Rasulullah, khairul doa alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa adalah mengucapkan alhamdulillah. Ini saya bahas dulu Pak ya, nanti baru saya jawab. Jadi kebanyakan kalau orang-orang yang soleh itu banyak mengucapkan alhamdulillah. Jarang minta. Kenapa? Nggak usah minta, Allah tahu kok. Udah, yang penting apa? Sedekah, yang penting kita muji Allah, berzikir, menyebut namanya, bersalawat kepada Rasul. Itu aja yang dibanyakin. Dengan dia banyak berzikir, memuji Allah, Allah senang, pasti akan dibutuhin kepenuhannya. Akan dibutuhkan keperluannya. Jadi kalau doa itu, saya kasih dulu ya, kalau doa itu banyaklah memuji daripada meminta. Karena kalau masalah kebutuhan Allah jauh lebih tahu. Nah, bagusnya mana? Doakan untuk diri kita sendiri dulu atau untuk orang lain? Tinggal lihat konteksnya. Kalau untuk ampunan dosa dan sebagainya, buat diri kita dulu. Istaghfiru rabbakum. Mohon ampunlah kamu kepada Allah. Berarti perintahnya untuk siapa? Diri kita dulu. Atau ku anfusakum wa ahlikum. Peliharalah dirimu dan keluargamu. Berarti siapa dulu yang perlu diutamakan? Kita dulu. Kita dulu selamatkan, baru kita bisa menyelamatkan orang lain. Nah, tapi pada kasus-kasus tertentu kita dahulukan dulu orang lain demi kepentingan bersama. Misalkan ya Allah, semoga orang itu diberikan rezeki yang banyak. Semoga dia nggak kelaparan. Padahal kita lagi lapar nih. Semoga dia nggak kelaparan. Kalau ini kondisinya, kata Rasulullah, kata Allah dalam ajarannya, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang yang di muka bumi, maka Allah akan sayang kepadamu. Penduduk langit akan sayang kepadamu. Tinggal lihat konteksnya, Pak. Ya, tergantung doanya doa apa. Kalau doanya itu kita masih bisa, misalkan gini, kita masih bisa nggak makan, masih kuat, ya. Sementara ada orang lain butuhnya makan, udah kita kasih, kita doain ya Allah, semoga dia dikasih rezeki yang banyak. Kita kasih dulu. Dahulukan doakan orang lain itu. Nah, untuk doa tertentu dahulukan dirimu, terutama minta ampunan dulu kepada Allah, buat kita minta ampun buat orang lain. Jadi di sini Allah perintahkan selamatkan dulu diri kita. Minta buat diri kita dulu, selamatin, baru buat orang lain. Jangan sampai orang lain kita doain terus, sementara kitanya nggak pernah doa buat diri kita. Ya,
Kita jangan merasa so kuat, gue mau minta ampun ke orang-orang aja lah. Terus kamu gimana? Ya terserah Allah mau ampun, untuk kakak terserah. Yang penting saya minta doa buat orang-orang dosanya diampun. Ya jangan. Diri kita dulu selamatkan untuk urusan dunia akhirat, baru kita minta buat orang lain. Bukan berarti egois ya, tapi memang itulah perintahnya, kita dulu selamatkan diri kita biar kita bisa orang lain. Baik, lagi? Apa mesti? Apakah ada waktu mustajab untuk sedekah? Terus sama yang kedua, kalau kita bersedekah punya hajat tertentu, misalnya kita sedekah untuk beli mobil ini akhir umur itu boleh apa enggak? Misalnya gitu. Pertama waktu mustajab sedekah. Iya. Yang kedua sedekah karena ada hajat gitu, karena kita ada hajat. Hajat. Ya. Tapi ini sekarang kita sudah paham sedekah itu apa? Sedekah itu apapun yang baik-baik namanya sedekah. Lihat konteksnya. Kalau ada orang kelaparan, itu waktu yang tepat buat ngasih makan, buat sedekah. Jangan belum maghrib. Jangan maghrib waktu ijabah tuh, atau belum ajar karena antara ajar dan qomat waktu ijabah. Mungkin ajar qomat tuh buat orang kita kasih sedekah. Ya jangan. Jadi sedekah itu tergantung sedekahnya apa. Kan kita sudah bahas nih, ada sedekah harta, ada sedekah daun harta. Tinggal kita lihat dulu sedekahnya seperti apa. Yang saya tahu sedekah itu adalah tergantung kondisinya. Kalau yang sedekah harta, saya katakan tadi, kalau yang udah kelapa udah kelepak gitu kan, masih menunggu waktu ijabah. Itulah saatnya ijabah. Bahkan dibilang apa? Berikanlah saudaramu sebelum dia meminta. Kan itu sebenarnya. Coba kadang-kadang kan ada orang yang malu minta, Pak. Kita tahu nih saudara kita lagi susah sebenarnya. Tahu nggak lagi susah? Cuma dia nggak mau minta, biarin aja kalau dia nggak minta mah antepin baik. Gitu kan. Tapi kita tahu, ya udah kasih itu saat yang tepat ketika kita sedekah. Karena apa? Ketika lagi punya duit mah nggak bakal diterima duit apa? Enggak kita nih, nggak punya beras gitu kan? Itu kalau nggak punya beras, Pak, goceng aja 5.000 itu berharga banget. Ah, 5.000 malah masnya nih. Masa teman-teman ngasih 5.000. Bapak nggak tahu sebenarnya 5.000 sangat berharga. Ntar nunggu 50.000. Begitu Bapak punya 50.000, ternyata teman Bapak udah punya 1 juta. Kagak ada artinya ada 50.000. Jadi sedekah itu lihat kondisinya. Dan kondisinya. Yang kedua, bolehkah kita sedekah ada maksud-maksud tertentu? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la tulhikum shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau rusak sedekahmu itu bil manni wal adha. Dengan manni, apa manni? Itu berharap-harap. Wal adha dan menyakiti. Maksudnya apa? Kita sedekah. Kata Allah kan 1 dibalas 100. Itu sedekah sampai cincin buat sedekah gitu kan. Akhirnya rumah sedekah, motor sedekah. Saya sedekah motor saya supaya dapat mobil. Nah, ada nggak gitu? Bapak kalau kan, saya nggak mau nyebut nama. Gaji Bapak berapa? Gaji saya 4 juta Ustaz. Oh nggak 4 juta, mau warin semua gaji Bapak, sedekahkan. Nanti Allah balas 10 kali lipat. Kata Allah, lah lu nyuruh-nyuruh gue. Akhirnya Bapak keluar itu 4 juta, Bapak kasih semua sedekah. Sampai rumah anak ini gak mau makan. Kelaparan. Dosa apa Pak? Yang jadi masalah udahnya bermani itu udahnya berhayal, mengharap dari sedekah kita. Udah yang kagak dapat 40 juta, bocah mah kelaparan, kontrakan bayar belum bayar, motor belum bayar angsuran, udah motor ditarik, kontrak diusir, bocah kagak boleh. Gara-gara mengharapkan 4 juta jadi 40 juta. Kan saya bilang Allah mah nggak usah dipinta, Allah tahu kebutuhan kita. Banyak-banyak aja berzikir pada Allah, sedekahkan apa yang kita mampu, sedekahkan apa yang kita punya. Tak, apa? Ini saya punya duit nih 25 juta. Nah terus saya mau umroh, bagus. Tapi saya punya utang. Nah,
bensin utang dulu baru tak saya mau berotak. Terus tapi anak saya mau wisudakan anak dulu baru dahulukan yang wajib. Maka saya dulu selalu menentang kalau ada umroh, ada ibadah sunnah sampai utang-utang. Ada nggak tuh fenomena gitu? Saya mah di teman-teman saya buka terserah. Mau suka mau kagak, gak bisa omongin. Saya bilang orang berangkat umroh pakai dana talangan haram. Tapi saat itu kan akadnya jual beli, walaupun akadnya jual beli, saya bilang walaupun secara hukum Islam itu boleh, katanya silakan. Tapi saya buat diri saya mengharamkan buat diri saya untuk menggunakan dana talangan. Kalau bapak punya dalil silakan. Kenapa? Alasan saya simpel aja, nggak usah pakai dalil deh. Yang pertama, haji saja yang hukumnya wajib, rukun hanya buat yang mampu. Ini haji. Ada nggak dalam rukun Islam? Haji yang hukumnya wajib hanya buat yang mampu. Lah ini umroh doang cuma sunnah pakai mutang-mutang, ngapain? Benar nggak? Nggak ada ceritanya. Yang kedua saya bilang dulu kita diajar orang tua orang itu kalau mau ke Mekah harus lunasin utang. Lah ini malah bikin utang. Yang ketiga ini paling konyol logikanya. Bapak kalau kredit cicilan motor, mobil, tengah jalan kagak bayar cicilan, apa akibatnya? Motornya ditarik. Nah kalau umroh apa yang ditarik? Kamu udah berangkat nih, diberangkatin pakai leasing FIM, namanya mitra. Berangkatin, sebulan bayar. Pas bulan ketiga kerja dipecat. Karena ngarepin apa? Katanya kalau pulang di muka pasti Allah akan ganti rezekinya. Lihat kalimatnya. Allah akan ganti rezekinya, bukan ganti duitnya. Ini kadang orang salah. Dia ngarepin ke Mekah, akhirnya ngutang-ngutang dengan harapan pulang dari Mekah itu akan diganti jadi kaya. Mana ada jaminan orang pulang dari Mekah langsung kaya? Nggak ada cerita, Pak. Yang Allah sebutkan ganti rezekinya, kadang rezeki itu nggak dalam bentuk uang. Nanti anaknya jadi soleh, apa rumah tangga jadi berkah, apakah jadi jarang dijatin orang itu. Dan nanti pulang umroh jadi bayar tagihan, yang pulang jadi punya utang nyicil gara-gara cicilan. Kalau nggak bayar motor bisa ditarik motor ya. Kalau umroh apa yang ditarik sejadah mau digeret-geret. Makanya nggak usah masa sedekah itu ada tempatnya, ibadah pun ada ukurannya. Allah bilang ad-dinu yusrun, agama itu gampang. Agama itu mudah, jangan dibikin susah. Tapi juga jangan gampang-gampangin. Contoh, sholat gampang nggak? Gampang sholat bang. Nyontek lagi nih imam sholatnya. Imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud. Nyontek kan? Tapi jangan digampang-gampangin. Kalau itu masih ada. Johor, besok masih ada johor. Besok aja johornya. Subuh, kok bisa subuh. Ya itu namanya gampang-gampang itu. Jadi sesuatu yang sulit jangan dibikin sesuatu yang mudah jangan dibikin sulit. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah, tapi jangan suka gampang-gampangin. Baik, ada lagi komentar. Tadi kalau kan ke sedekah jariah kan sudah yang nggak pernah terus sampai kita wafat itu sampai kita meninggal juga sudah. Kalau kebalikannya Ustaz, misalnya kita imam nanti ternyata buat maksiat, ilmu kita buat maksiat itu Ustaz. Buat memutus itu kita udah tahu kan itu Ustaz. Ilmu itu dimanfaatkan untuk yang maksiat terus. Itu untuk memutus ini gimana Ustaz? Contohnya kayak kita bikin meja nih, ternyata meja itu buat judi kan Ustaz. Apa saya hancurin itu mejanya supaya dosanya putih? Ada orang kaya, dia bikin diskotik aja kan, bikin diskotik kan buat bisnis. Nah selama diskotik itu ada dapat tuh dia. Jadi dapat dua. Pertama dapat keuntungan bisnis, yang kedua dapat dosa. Gimana kalau dia mati? Ya terus alit. Mandala ala syadin kafailu wa mandala syadin kafailu, paling tidak dia akan menjadi saksi bahwa dalam perbuatan dia orang jadi maksiat semua.
Maksud itu yang disebut dengan apa? Fitnah kubur. Maka hati-hati. Gimana kalau caranya? Apakah saya hancurin? Kalau bapak memang sudah tobat aja dulu. Tobat dulu, ya Allah saya nyesal, saya tahu gitu memang usah bikin diskotik. Kalau ada waktu kesempatan tutup diskotiknya. Selesai. Yang kemarin-kemarin anggapnya sebuah kesalahan, sebuah kabar, bapak tobat pada Allah, insya Allah Allah terima. Insya Allah Allah terima. Yang jadi masalah adalah bapak belum tobat keburu mati. Ini jadi masalah. Belum tobat keburu mati. Akhirnya nanti di akhirat kamu masuk neraka karena bapak kamu di diskotik. Ya Allah sebenarnya saya nggak mau di diskotik tapi tempatnya. Saya mau bikin paham. Nah, benar. Dengan sebab bapak akhirnya dia maksiat. Makin banyak nanti orang yang bermaksiat karena bapak, makin banyak saksi akan membenarkan bapak. Maka saya bisa mungkin segera tobat. Masalah dosa kita diampuni sama Allah, tambah enggak itu urusan. Yang penting kita benar-benar tobat, udah nggak mau lagi. Kalau bisa ditutup. Kalau tidak memungkinkan kita ditutup, misalkan ternyata itu udah nggak mungkin, udah dikuasai oleh orang lain. Kita udah nggak bisa nutup dah pokoknya deh gitu kan. Karena urusan hal-hal yang dibenarkan oleh syariat udah kita lepas kayak hukum itu. Tapi kita hijrah, pindah dari dunia seperti itu, kita menuju dunia yang baru. Asal itu sebisa mungkin kita doa pada ya Allah, semoga tempat itu bangkrut. Ya Allah, semoga tempat itu tutup. Minta maaf. Ketika Bapak sudah tidak punya kuasa untuk tutup tempat itu, tempat maksiat atau apapun namanya, Bapak tinggal minta pada Allah, Bapak tobat, kemudian Bapak minta ya Allah semoga itu ditutup agar kemaksiatan hilang. Itu cara yang terbaik menurut saya. Sama kita nih, dua pertanyaan itu gitu dong, usah sini sih. Mungkin hampir mirip. Ya intinya pas begini, pas sambil ilmu sama juga, bisa ilmu bikin togel gitu lah. santet, togel gitu kan. Nah tadi mandala ala khairin kafaili. Bahasa siapa yang Bapak nunjukin nih cara ngecek togel nih. Ini. Mungkin kalau intinya lihat burung berarti ini, gitu kan. Ada orang Pak kalau udah gila togel, itu emang benar gila Pak. PA dia bilang. Lagi nongkrong nih di belakang DCP, itu orang gila togel ya. Plat nomor yang kan ditulis sama dia, Jiwa 176. Jika pokok ada motor lewat, plat nomor ditulis sama dia, pasang. Apa nih pasangin aja? Orang PA kali ya. Mobil gua tadi nongkrong di jalan. Nah, kemudian kalau Bapak mengajarkan sesuatu yang ilmu-ilmu hitam apapun namanya untuk menyakiti orang, sebenarnya tidak ada ilmu yang jahat. Yang jahat orangnya Pak. Yang jahat orangnya. Bapak punya santet, tapi kalau buat nyantet para pekerja maksiat boleh kan gitu kan ya, membunuh. Nah yang jadi masalah adalah ilmu-ilmu itu, ilmu yang tidak baik, tutor-tutor yang tidak baik, apapun yang tidak baik itu. Selama mereka masih menggunakan, selama itu pula Bapak mendapatkan. Mayyaman miskal dadatin khariyah, mayyaman miskal dadatin. Selagi cara yang buruk itu dikerjakan oleh orang lain, Bapak mendapatkan dosa jariah. Kalau yang tadi pahala jariah, kalau ini dosa jariah. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Berlomba terus mengerjakan kebaikan. Baik sebisa mungkin kalau yang buruk jangan diajar, sudah cukup kita aja. Kita pernah melakukan nih, gitu kan? Mesti diajar ke orang. Wah, saya dulu pernah begini, mau nggak? Itu masalah kita sudah kerjakan, kubur dalam-dalam, jangan diajar ke orang, cukup buat diri kita. Kali Bapak ajarkan, dia mengamalkan itu, itu diteruskan lagi terus ke orang-orang di setelahnya, sampai itu pula Bapak kebagian keburukan dari apa yang telah Bapak ajarkan. Baik, pas bisa. Oke lagi, ini kalau sedekah ragu-ragu di jalan nih ada orang sebuah anak yatim apal gitu, ini beneran gak sih gitu kan, dalam hati kan kita bismillah nih mau niat mau sedekah beneran gitu kan, tapi kita pun ragu ini orang beneran gak dipergunakannya gitu, padahal seperti apa gitu. Sedekah itu keraguan itu adanya di hati apa di akal? Ragu ada di hati apa di akal?
Hati apa kalian bicara? Hati. Hati. Keraguan itu adanya di hati. Nah, Allah itu ketika masuk hati seseorang maka tidak ada keraguan di dalamnya. Tetapi kalau Allah baru masuk ke setengah-setengah, kasih kagak, gitu. Karena pasti ada dunia di dalam hati. Dak ma yaribu ila ma la yaribu, kata Rasulullah. Tinggalkan yang ragu-ragu sehingga kamu tidak ragu. Kalau memang kagak mau kasih, jangan kasih. Udah, simpel. Banyakin kantong jalan. Wah, kayaknya buat mabok ya, kantong. Kalau mau pusing udah kasih aja, terserah lu yang mau mabok, yang mau apa, yang penting sedekah. Jadi selagi kita ragu, maka disitulah iblis bermain. Karena salah satu cara iblis memasukkan hambanya ke dalam neraka itu adalah dengan menciptakan keraguan. Bahkan dalam sebuah catatan saya baca bahwa orang yang sering mengatakan baik buruknya dari Allah kepada dirinya itu adalah ajaran setan. Baik buruk itu dari Allah. Kenapa? Karena dengan ucapan itulah nanti dia akan menuntut Allah di hari akhirat. Kenapa kamu buruk? Allah yang buruk, Allah yang menentukan takdir, menentukan takdir Allah siapa mampu. Jadi akan menyalahkan. Kenapa kamu membunuh? Emang sudah takdir Allah. Mengapa kamu berzina? Emang sudah takdir Allah. Jadi Allah yang dilalain. Akibat terlalu apa mengatakan baik dan buruk dari Allah. Nah, bicara masalah keraguan dalam sedekah, kata Rasulullah, da'maya ila malaya. Hadis ini umum untuk apa saja. Termasuk bapak mau kerja, bapak mau jalan, bapak mau berangkat, kalau ragu jangan. Karena keraguan-keraguan itulah yang menyebabkan kita terjerumus. Maka Al-Quran menyebutkan min syarril waswasil khannas. Annas itu kan. Dan dari bisikan setan yang selalu menggoda manusia. Sedekah, kasih jangan. Bapak yakinnya mana? Kayaknya nggak ada kantong itu. Kalau bapak ragu dengan manfaat dari yang bapak berikan, jangan kasih. Bapak punya ponakan, tahu nih ponakan tukang mabok sebenarnya. Kita kasih pasti dipakai buat nggak benar, nggak dikasih ponakan, kan gitu ya? Sebab salah gimana? Ya sudah, bapak niat bahwa dia memang ponakan kita. Belum tentu juga uang kita yang kita kasih buat mabok. Mungkin mau dia butuh buat makan. Husnuzon aja udah. Husnul, sudah kasih aja. Terserah mau pakai buat mabok-mabok, mau ya. Yang penting buat sedekah. Ingat, satu-satunya cara untuk ikhlas dalam sedekah cuma satu. Yakinilah bahwa harta yang kita miliki adalah punya Allah, kita akan kembalikan ke Allah. Hilangkan kata aku dalam apa yang kita miliki. Itu kunci. Selagi kita bilang mobil saya, rumah saya, uang saya, disitulah iblis bermain. Tapi kalau kita di dalam hati kita ngomong uang Allah, mobil Allah, rumah Allah, semuanya akan dikembalikan ke Allah. Bapak dapat rezeki, itu uang apa? Uang Allah. Nah, kita kasihkan ke Allah. Emang uang Allah kok? Titipan Allah. Selagi masih ada kata aku di dalam harta yang kita miliki, maka disitulah keraguan akan bermain. Itu caranya gitu Pak. Untuk ikhlas secara mudah. Ini duit Allah, kasih ke Allah lagi. Kan ngasih ke Allah itu bukan berarti kita lempar ke langit. Ya kan? Lempar ke langit, kasih lagi ke Allah. Sedekahkan di jalan. Ingat, hilangkan kata aku dalam harta yang kita miliki. Itu semuanya adalah titipan. Baik, lagi. Cukup ya? Cukup. Alhamdulillah, insyaallah. Kata terakhir dari saya bahwa manusia itu pada dasarnya menunggu kematian. Cuma sambil nunggu mati, Allah kasih mainan. Lagi nunggu mati nih, Allah kasih mainan, mobil-mobilan, rumah-rumahan, duit-duitan. Sama kita main monopoli, ada rumah-rumahan, ada hotel, ada duit segala macam kan. Tapi ketika kita sudah dewasa, oh itu hanya sebuah permainan. Makanya anak kecil kalau dikasih mainan diambil dia rebut, tangis nggak? Tangis. Tapi kalau anak yang sadar bahwa itu memang sekedar mainan, dia mana? Sama ketika harta yang kita miliki, pekerjaan yang kita punya, apapun yang Allah berikan kepada kita, itu bukan punya kita punya. Mungkin kenapa kita hidup susah, gaji kecil dan sebagainya, mungkin Allah pengen nanti kita akan dikasih ke tempat yang lebih bagus. Itu sebuah proses Pak. Sebuah proses. Sama saya juga begitu.
Saya selalu berpikiran bahwa ketika saya ditempatkan di sebuah tempat oleh Allah, berarti Allah punya maksud tertentu. Itu husnuzon saja. Kenapa saya dari sana pindah ke sini, nanti pindah ke sana? Ternyata Allah punya maksud. Saya dari Kayu ini dipindah ke sini, ternyata harus seperti ini. Saya dipindahkan dari kantor ini pindah ke kantor situ, ternyata saya harus berbuat seperti itu. Itu aja prinsipnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baiklah kasih manfaat buat orang, biar itu jadi sedekah buat kita di hari kiamat yang akan datang. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka